Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial tentang Zoom meeting, yaitu dalam pembuatan pengelompokan siswa atau bagaimana cara mengelompokkan siswa atau membuat kelas ya. Misalkan kan di suatu sekolah itu kan contoh ya, di SDIT Ulil Albab itu kelas 5 itu kan ada 4 kelas ya, ada 4 kelas ya. Kemudian ingin belajar dalam satu waktu ya, misalkan belajar materi bahasa Arab ya yang dibawakan Ustadz Syarif. Nah ini misalkan pada pukul 13.00 sampai 17.00. Nah, di kelas 5 ini di SDIT ini ada 4 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Ya, kemudian kelas itu misalkan karena ada gurunya ada 2 atau ada 4 ya, maka nanti ada 4 orang misalkan ya, atau ada 2 orang gurunya ya, kelas diubah berarti A dan B dibuat dalam satu kelas, C dan D dibuat dalam satu kelas karena berbeda guru. Jadi kelas itu A dan B adalah guru akhwat, kelas akhwat, sedangkan C dan D adalah ikhwan. Kita akan buat kelas untuk 2 guru. Oke, baik, misalkan kita start dulu di sini. Start meeting. Contoh misalkan start meeting ya. Nah, di sini ini kan tadi di sini ada SDIT UA Batam ya sebagai hostnya. Ini belum ada peserta. Nanti kita akan coba cari pesertanya dengan contoh saja. Nah, caranya adalah membuat breakout, yaitu dengan membuat breakout room. Nah, ini karena belum ada peserta berarti tadi ini yang penting tidak bisa nanti kelompoknya kemana. Jadi ada breakout. Nah, ini breakout. Nah, misalkan create breakout room. Misalkan kita butuh 2. Nah, kalau assign automatically, assign manually, dan let's participant choose room. Kita pilih partisipan untuk memilih kelasnya. Misalkan dia akan memilih kelas itu, maka kita buat create. Nah, create. Nah, ini room pertama adalah kelas A, misalkan kelas A dan B, silahkan ya. Ini untuk kelas A dan B masuk ke room ini belajarnya nanti. Kemudian yang room 2 adalah kelas C dan D, atau kelas C dan D itu maksudnya misalkan gini ya, karena kontak aja ya langsung, karena di kami adalah kelas A, yaitu kelas A dan B itu adalah kelas akhwat, untuk akhwat untuk akhwat, sedangkan dan C adalah untuk ikhwan, jadi kelas ikhwan. Tik di situ kelas ikhwan, baru nanti kita create. Kita buat create. Nah, maksudnya maaf, astagfirullahaladzim, salah. Kita buat open or room. Tadi create sudah kan? Create open room. Nah, tadi kan jadi broadcast dulu. Nah, nanti di sini ada nama-namanya. Kita broadcast dulu. Broadcast. Nah, silahkan misalkan, silahkan Ananda untuk masuk ke room sesuai dengan kelasnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita broadcastkan, maka nanti di peserta itu ada, di broadcast. Nah, peserta itu akan memilih sendiri. Oh, ini saya kelas A dan B, itu kelas akhwat. Jadi mereka masuk ke sini kelas akhwat. Nah, itu seperti itu caranya. Cara membuat kelompok atau breakout room di Zoom. Nah, setelah selesai ya, karena ini adalah sebagai hostnya adalah SDIT UA, yaitu
host ini bisa mengatur, bisa mengclosekan kalau sudah selesai, misalkan ini belajarnya udah di close all room. Nah, atau nanti si host ini bisa masuk ke kelas ini ya, kita nanti masuk ke kelas ini. Kalau ini join, ya misalkan cara join, nah nanti join ke kelas A akhwat. Nah, oke, masuk ke kelas akhwat. Nah, si host ini memberitahukan bahwa kegiatan belajar sudah hampir selesai, kemudian nanti akan kita berkumpul lagi di depan, ya, di umum, ya, di umumnya. Nah, begitupun nanti kita sebagai host bisa masuk ke kelas ini. Oke, nah kalau momen idealnya berarti sebagai host di sini bisa menjadi pengawas sekolah, kepala sekolah, ataupun siapa saja ya. Nah, masuk kepala sekolah bisa menjadi di sini, berada di sini untuk melakukan misalkan supervisi kelas, bagaimana guru sedang mengajar, seperti apa. Ini bisa dilakukan untuk supervisi kelas dengan menggunakan hostnya, yaitu kepala sekolah menjadi hostnya di sini. Oke, itu mungkin kegunaan breakout room. Nah, sekarang kita close. Berarti kalau sudah selesai kita close, maka otomatis semua peserta akan kumpul lagi di sini. Nah, bagaimana ini untuk memunculkan breakout ya? Untuk memunculkan breakout itu langkahnya adalah kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita harus setting dulu di sini. Ke setting. Ya, di sini ada setting atau my profile. Oleh my profile. Nah, di sini kita klik dulu my profile, maka kita akan tunggu muncul di browser. Nah, di browsernya di sini untuk mengatur. Oke. Masukkan email lagi. Nah, ini di sini kita setting dulu ya. Kalau belum muncul breakoutnya, kalau belum disetting nanti tidak akan muncul di tidak akan muncul di sini. Tidak akan muncul breakout. Nah, tidak ada breakoutnya di sini. Oke, itu caranya, yaitu kita setting di sini advance. Nah, oke. Nah, di sini lihat cari di mana breakoutnya. Oke, nah di sini setting, di setting, kemudian in meeting, di sini. Nah, ini breakout. Nanti kalau misalkan belum ada breakout, cari di situ. Maka tadi kan posisinya seperti ini dalam keadaan mati ya, atau tidak aktif breakoutnya, maka Ustazah harus mengaktifkan breakoutnya dulu di sini. Nah, di checklist. Nah, nanti kalau ini kan tadinya sudah aktif ya. Allow host to assign participant to break room when schedule. Bisa seperti ini, diklik ininya. Oke, ini berarti sudah aktif breakout roomnya. Begitu cara mengaktifkan breakout room. Dan tentunya untuk membuat breakout room itu memang harus adalah akunnya harus lisensi ya. Kalau belum lisensi, masih menggunakan free basic ya, kita tidak bisa membuat breakout room. Nah, begitu. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah mana ya yang harus diperhatikan lagi? Oke. Itu mungkin. Nah, oke, itu mungkin cara membuat breakout room untuk pembagian kelas. Jadi kapasitas kapasitas akun Zoom Free Basic ini adalah 100 orang. Jadi misalkan nggak usah saling menunggu, misalkan tetap yang penting jumlahnya 100 orang. Misalkan kalau kelas 5, kelas 5 itu kan jumlahnya 92 orang, ya itu masih bisa nanti dalam satu waktu kegiatan Zoom meeting di ini, tetapi bisa nanti kegiatannya di kelasnya masing-masing, bisa dibuat 4 kelas juga bisa ya. Nah, ini bisa dibuat 4 kelas juga ya. Kalau kita misalkan waktu ini kan baru dibuat 2 kelas karena gurunya ada cuma 2 orang. Tapi kalau misalkan guru kelas ada kan guru kelas itu ada pembelajaran tematik kan, berarti
nanti dalam satu waktu itu kita bisa. Nah, jadi kita membuat 4 kelas. Ya, seperti kita bisa hapus dulu yang ini. Oke. Nah, jadi ada satu host nanti create 4 kelas. Oke. Create. Nah, jadi 4 kelas. Room 1 berarti kelas A. Akhwat ya. Kemudian room 2 kelas B. Kelas B. Room 3 dah kelas C. Oke. Room 4 kelas D. Atau nanti gini aja biar jelas siapa gurunya. Misalkan kelas A nanti gurunya siapa? Misalkan Ustazah Tika. Boleh. Misalkan ini kelas B itu adalah Ustazah Mutia. Dan kelas C adalah Ustazah Salma. Nah, ini misalkan gurunya ya. Kemudian kelas D adalah room D atau kelas D. Kelas D adalah Ustazah Ustaz ke Ustaz Irwan. Nah, ini oke. Open all room. Nah, nanti ditawarkan kepada Ananda. Silahkan Ananda masuk ke kelas masing-masing. Ke classroomnya masing-masing. Nanti Ananda di broadcast nanti broadcast in progress. Jadi ditawarkan. Jadi mereka sendiri nanti yang akan masuk ke kelasnya. Oke. Dan ingat lagi, kita sebagai host bisa masuk ke kelas ini, ke 4 kelas, satu kita kelas. Kita masuk ke kelas ini, kita masuk ke kelas ini. Oke. Itu cara membuat breakout meeting atau pengelompokan siswa. Oke, close lagi. Nah, satu hal lagi yang perlu diingatkan pada kegiatan presentasi ini, misalnya kalau kita mau presentasi share screen. Nah, share screen. Nah, di sini kita mau presentasi share screen-nya. Kalau ini berarti screen seluruh layar aktivitas kegiatan di laptop ini akan ditampilkan. Nah, tapi kalau share ini berarti hanya jendela yang terbuka saja. Di sini jendela yang terbuka adalah NG atau browser. Maka kita ini cuma ini aja. Ketika kita mau buka yang lain tak bisa, ya, tidak akan muncul. Yang terlihat nanti sama siswa atau partisipan cuma ini saja. Tapi kalau kita klik ini, nah, maka yang terlihat adalah setiap aktivitas kegiatan di PC ini bisa kelihatan sama peserta. Nah, dan untuk misalkan kalau kita ingin presentasi dan menayangkan video, maka ini jangan lupa sebelum memutar video diklik dulu. Nah, share computer sound, optimize screen sharing for video clip. Jadi supaya suaranya bagus, dibesarin, dikecilin sama kita masih itu akan terasa bagus nanti di peserta. Nah, begitu cara meng-share-nya. Oke, baik. Itu mungkin ada beberapa hal tentang Zoom meeting, yaitu tentang breakout room, penggunaan breakout room, kemudian share screen dengan memperhatikan nanti ininya, share ininya diklik dulu sebelum nanti di share, itu kan jendela ini sebelum nanti di share agar peserta bisa mendengarkan soundnya. Oke, itu tutorial pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kepada Ustadz Ustazah yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting. Demikian dari saya, maaf kata, wabillahi taufik wal hidayah waludhu wal inayah. Afqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.